Halo, bertemu lagi dengan Kak Windy di channel YouTube seputar kuliah. Kali ini kakak akan membahas soft skill yang lain yang harus kita miliki, yaitu critical thinking. Ketika kita membuka media sosial, kita mendapatkan informasi yang sangat beragam. Contohnya, apa sih yang lagi viral? Atau misalkan rapat rutin di komunitas ataupun organisasi, ataupun kita bernegosiasi dengan komunitas ataupun organisasi lain untuk bekerja sama. Banyaknya arus informasi yang kita terima membuat kita kesulitan nih bagaimana untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan, ataupun ada juga mungkin informasi yang salah. Proses tersebut merupakan salah satu dari critical thinking atau berpikir secara kritis. Orang yang berpikir secara kritis adalah orang yang berpikir secara tidak biasa dan tidak mudah untuk menerima informasi yang ia dapatkan. Orang yang berpikir kritis tidak sebatas berpikir secara biasa dan menerima begitu saja apa yang ia dapatkan, namun menyaringnya terlebih dahulu untuk memilah hal yang penting dalam memecahkan masalah. Bila berpikir kritis dikembangkan, kita akan cenderung untuk mencari kebenaran, berpikir divergen atau terbuka, dan juga toleran terhadap ide-ide baru. Kita dapat menganalisis masalah dengan baik, berpikir secara sistematis, penuh rasa ingin tahu, dan dewasa dalam berpikir, dan juga berpikir secara mandiri. Berdasarkan taksonomi Bloom, critical thinking masuk ke dalam kategori High Order Thinking Skill atau HOTS. Karena perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat, berpikir kritis semakin dipandang perlu. Saat menghadapi dan menyelesaikan masalah, informasi ataupun pengetahuan sebaiknya tidak langsung diterima secara utuh dan menganggapnya 100% benar. Kita harus mencari sebab, bukti, dan data untuk mengukur informasi yang kita terima. Oleh karena itu, critical thinking menjadi salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu supaya kita tidak mudah dengan berita-berita hoax ya. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang berpikir kritis? Berikut adalah ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Ciri yang pertama adalah mampu mengidentifikasi. Artinya, kita mampu mengumpulkan dan menyusun informasi yang dibutuhkan, mampu membutuhkan pikiran utama dari suatu informasi, dan dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat dari sebuah pernyataan. Kemudian, mampu untuk mengevaluasi. Kita bisa membedakan antara informasi yang relevan dan yang tidak relevan, hingga sampai kepada formula baru yaitu kesimpulan. Kita mampu menunjukkan pernyataan yang benar dan salah. Yang terakhir, kita mampu mengemukakan pendapat. Kita dapat memberikan alasan yang logis, mampu menunjukkan fakta-fakta yang mendukung pendapat kita, dan mampu memberikan ide-ide ataupun gagasan yang baik untuk organisasi ataupun komunitas. Lalu, bagaimana jika kita merasa kurang dalam berpikir kritis? Bagaimana cara kita untuk mengembangkan critical thinking kita? Berikut ada 4 tips yang dapat digunakan untuk mengembangkan dari kemampuan critical thinking kita. Untuk berpikir kritis, kita tidak harus mengajukan pertanyaan yang rumit. Kita dapat merumuskan pertanyaan dasar mengenai sebuah asumsi seperti: pertama, apa yang sudah aku ketahui? Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui informasi tersebut? Yang ketiga, apa yang akan kita coba temukan, kita buktikan ataupun dikritik? Dengan mempertanyakan asumsi, kita dapat mengevaluasi kembali dan membangun ulang dasar teori kita yang mungkin bisa saja teori kita tidak sepenuhnya benar. Sebelum kita mengkritik suatu asumsi, kita harus kumpulkan dulu mengenai informasi, bukti, dan data yang benar. Untuk mendapatkan data yang benar, kita harus mengumpulkan data-data tersebut dari berbagai sumber, sehingga kita jadi tahu nih, sebetulnya asumsi ini perlu kita kritisi atau tidak ya. Informasi bisa didapatkan dari mana saja, seperti membaca buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita memperoleh pengetahuan yang luas dan informasi penting terkait masalah yang dibutuhkan untuk dinilai sesuatu secara tepat dan akurat.
Sesuatu yang kita yakini belum tentu benar. Seseorang yang mungkin berpikir dengan kritis akan memandang sebuah asumsi dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menelaah alternatif dan evaluasi pilihan, dan akhirnya kita mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya, karena sekarang banyak banget ya informasi-informasi beredar dan banyak banget juga informasi tersebut yang merupakan berita-berita hoax, kita harus membiasakan diri untuk menganalisis data dan juga informasi yang kita dapatkan. Berpikir kritis diperlukan saat komunitas ataupun berorganisasi, karena kita akan dihadapkan dengan suatu permasalahan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan ataupun kesimpulan, lalu di mana kita harus menganalisis ide dari teman-teman kita mungkin, jadi bisa mengevaluasi dari pendapat yang berbeda. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana kita harus menerapkan critical thinking baik dalam keseharian ataupun dalam melakukan suatu organisasi ataupun komunitas. Ini juga akan berpengaruh bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dan berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga on notification dari channel YouTube seputar kuliah, supaya kalian mendapatkan banyak informasi mengenai dunia perkuliahan. Dah.